Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafis Askal Farisi dari SIG 23. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait React Native Truth bagian 1 di praktikum acara ke-10 ini, yaitu tentang form input location menggunakan React Native. Ini mencakup pembuatan form untuk menginput data lokasi, kemudian integrasi dengan GPS perangkat, penyimpanan data ke Firebase, menampilkan data dalam bentuk list interaktif. Untuk yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu yaitu Expo Location. Location ini adalah library yang memungkinkan untuk mengakses data lokasi perangkat, baik GPS, Wi-Fi, atau jaringan seluler. Kemudian yang kedua ada Firebase Real-Time Database. Ini digunakan untuk menyimpan data berbasis cloud di Google. Kemudian yang ketiga yaitu React Native Components. Ini digunakan untuk seperti menginput eh, text input, kemudian ada button, kemudian ada section list. Selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu setup project dari library, yaitu pertama membuat file form input location .tsx di folder app seperti ini. Kemudian menginstal dua library utama yaitu Firebase untuk database dan Expo Location untuk akses GPS. Instalasi dilakukan dengan eh, command npm install Firebase dan npx expo install location. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat form input dengan 3 field input. Untuk form inputnya seperti ini. Nah, itu ada nama, koordinat, akurasi. Kemudian untuk tingkat akurasi lokasi dengan meter. Form ini menggunakan use state management. Kemudian langkah ketiga yaitu implementation get current location. Get current location. Ini bagian yang menarik, yaitu pertama meminta permission akses lokasi. Jika diizinkan mengambil posisi current menggunakan get current position action. Kemudian mengekstrak latitude, longitude, dan akurasi. Terakhir otomatis field koordinat dan akurasi di form. Ini langkah keempat yaitu konfigurasi Firebase. Nah, di sini saya mengambil dari Firebase Console. Firebase Console untuk menampilkan data menggunakan section list untuk tampilan yang terorganisir. Nah, data tersebut akan disimpan di rel database seperti ini. Langkah yang ketujuh yaitu mengintegrasikan Google Maps. Saya menambahkan touchable opacity pada setiap item list. Ketika di tab akan membuka Google Maps dengan koordinat tersebut menggunakan deep linking. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu fitur delete. Yang ini saya tambahkan untuk menghapus data titik secara permanen di data menghapus data database juga. Kemudian kendala yang saya hadapi itu pertama masalah hiding permission location. Awalnya aplikasi sering crash karena saya langsung akses lokasi tanpa cek error. Selanjutnya
itu ada kendalanya saat ada di Firebase ini karena saya lupa untuk mengubah true sehingga data yang saya input di form itu tidak masuk ke database sehingga perlu mencermati rules dari real-time database untuk dirubah menjadi true yang awalnya false seperti itu. Selanjutnya untuk script di form location ini, location ini script di form location ini terdiri dari beberapa library yang saya import. Pertama ada beberapa library yaitu ada React Gen Usage Stack. Ini untuk hook state management. Kemudian ada React Native Component UI komponen dasar yaitu ada alert, button, kemudian text input dan lain-lain. Kemudian ada masih banyak lagi. Itu ada Firebase config juga. Untuk state manajemennya yaitu ada cost, tiga cost ini yang nama ini menyimpan nama objek, kemudian lokasi ini untuk menyimpan koordinat dalam format latitude dan longitude, kemudian ada akurasi untuk menyimpan tingkat akurasi lokasi dalam meter. State ini bersifat controlled komponen, artinya value dari text input dikontrol oleh state React. Kemudian ada function alert sukses. Fungsinya untuk menampilkan alat konfirmasi ketika data berhasil disimpan. Kemudian ada function get coordinate, terdiri dari let, status, await. Ini meminta izin akses dari user. Jika foreground information ini, foreground information ini akses lokasi hanya saat app aktif, kemudian mengembalikan status granted, denied, atau under denied. Kemudian ada validation, alert location await. Ini mengambil posisi current dari GPS network dan mengembalikan latitude, longitude, altitude, akurasi, heading, speed. Kemudian ada koordinat dan cost. Akurasi ini menghubungkan latitude longitude dengan separator, koma, menambahkan suffix meter. Ini untuk formatnya yaitu meter. Update state untuk mengisikan teks input secara otomatis. Kemudian UI struktur seperti ini. Ini kelebihan implementation yaitu contoh kontrol komponen state management yang baik. Dan ada Imrokan style yang saya gunakan. Nanti untuk uh, form input dari ini untuk koordinat, ini untuk akurasi,
Dan ini bagian untuk button, ini alert ya. Di sini saya akan menampilkan aplikasi ketika sedang berjalan. Misal di sini ada 4 titik yang telah saya tambahkan. Di sini misal home saya hapus, maka akan terhapus. Dan jika saya tambahkan kembali home, kemudian di sini koordinat ke kanan. Misal akurasinya di sini 21 meter karena sini saya berada di dalam ruangan, jadi akurasinya cukup tinggi. Dan jika saya save, maka akan eh, terkosongkan kembali formnya dan di sini otomatis tersimpan. Nah, seperti itu. Dan di database juga akan tersimpan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.